Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Hidayat, saya mengajar di SMK Negeri 1 Padaherang, mengajar mata pelajaran IPAS. Kali ini saya akan melaksanakan PPL yang pertama dengan model pembelajaran problem based learning. Saya adalah peserta PPG kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran ini, alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doanya. Coba Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Ibu panggil satu persatu ya. Adilah, acungkan tangannya. Ya. Adit Apriyaldi. Anissa Aprilepita. Minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu artinya senyawa. Kemudian juga sudah menjelaskan tentang unsur, sudah menjelaskan juga tentang larutan dan campuran. Nah, kemudian di sini siapa yang masih ingat apa pengertian senyawa? Ya, Adit. Senyawa adalah gabungan beberapa unsur. Gabungan beberapa unsur. Benar, tapi ada yang masih belum lengkap. Siapa yang melengkapi? Ya, Randy. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur yang dapat diuraikan menjadi senyawa lain yang lebih sederhana secara reaksi kimia. Ya, betul sekali. Ya, berarti masih ingat ya. Terima kasih. Berarti anak-anak Ibu bisa menyimak atau menerima materi dari Ibu yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Di sini kalian sudah diperlihatkan tentang materi. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang sifat dan kegunaan asam basa. Ini submaterinya. Kalau materi utamanya adalah tentang asam basa dan pH larutan. Ini masih menginduk ke yang tadi, yaitu senyawa dan larutan. Nah, kemudian di sini ada gambar berbagai macam larutan warna-warni. Nah, ini guru mata pelajarannya dan ini pertemuan yang pertama. Nah, materi yang ini ada dua pertemuan. Yang pertama ini akan ada pertemuan tentang sifat kegunaan asam basa dan pertemuan berikutnya nanti itu di minggu depan. Kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi sifat larutan berdasarkan konsep asam dan basa, juga pH larutan. Kemudian juga kalian harus bisa menyajikan tabel hasil percobaan asam basa dengan menggunakan indikator universal, kertas lakmus, dan indikator alam. Nah, dari sini kalian harus tahu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada beberapa poin. Yang pertama, melalui media visual, yaitu ini PowerPoint. Nah, peserta didik ini ya mampu menyimpulkan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius dengan benar. Kemudian yang keduanya yaitu melalui tayangan gambar, peserta didik mampu mengelompokkan asam dan basa berdasarkan sifatnya dengan benar. Kemudian yang ketiganya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan kegunaan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengemukakan bahan-bahan yang ada di kehidupan
yang mengandung asam atau basa dengan benar. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Nah, sebaiknya atau alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai ke materi ini, kita lakukan dulu pretest ya, untuk mengukur kemampuan kalian. Silahkan buka link kuisisnya. Nah, nanti kalian join pakai kode ini. Silakan gabung dulu. Itu sebagai acuan kalian untuk mengenal untuk materi asam dan basa. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kalian bisa melihat beberapa gambar. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang terpikir di benak kalian tentang gambar ini jika dihubungkan dengan materi yang akan dibahas hari ini? Siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Cung, ya Karina, silakan. Cuka, bagaimana cuka? Cuka itu rasanya masam dan biasa digunakan dalam makanan seperti bakso dan asam dan acar sate. Ya, betul. Nah, dari sini kalian harus bisa mengetahui bahwa ternyata gambar-gambar di depan kalian ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, coba lihat ke sini. Ini ada peta konsepnya. Peta konsepnya. Ya, peta konsepnya. Nah, selanjutnya. Yang pertama, ini ada konsep asam basa Arrhenius. Kita perhatikan di sini, Arrhenius berpendapat bahwa asam adalah senyawa yang dalam air melepaskan ion H+ atau ion hidrogen. Jadi, pembawaan sifat asam adalah ion H+-nya menurut Arrhenius. Nah, kita lihat di sini ada contoh reaksinya. Supaya kalian paham, Ibu akan menuliskan reaksinya di papan tulis. Nah, coba kalian lihat ke sini. CH3COOH. Ini adalah jenis asam, namanya adalah asam asetat. Nah, jika asam ini dilarutkan dalam air, nah ini wujudnya aqua, kalian masih ingat ya? Di materi sebelumnya itu kan ada wujud zat ya. Ada aqua berarti zat terlarut dalam air, berarti wujudnya aqua. Nanti dia akan terurai atau terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya. Di sini menjadi ion hidrogen dengan ion asetat. Tuh. Lihat di sini, kalau ada ion H+ berarti ini adalah ciri khas dari asam. Ini menurut Arrhenius. Kemudian yang keduanya, di sana ada HCl atau asam klorida. Jika dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi menjadi ion-ionnya, yaitu menjadi H+ dan ion klor atau aqua. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah ion hidrogennya? Ya, muatannya bagaimana? Di sini ada rumusannya. Nah, HXZ di sini aqua, ini menjadi H, di sini X plus aqua ditambah Z, ini adalah X min. Nah, jadi X di sini menyatakan angka indeks, bisa menyatakan jumlah ion hidrogennya, bisa menyatakan muatan dari ion negatifnya. Jadi di sini kenapa ini hanya tidak ada angka, artinya 1. Artinya ion hidrogennya hanya 1. Itu muatan yang ion negatifnya ini 1, karena di sini juga adalah 1. Gitu ya. Nah, sekarang coba kalian simak video berikut ini untuk lebih jelasnya lagi.
Pipet. Coba disimak, ini nanti sebagai bahan kalian untuk mengisi LKPD ya. Ya. Selesai. Nah, itu ya, kalian sudah tadi menyimak Ibu menjelaskan, kemudian juga sudah melihat tayangan dari video barusan. Sekarang untuk diskusi kelompok, silakan kalian duduk per kelompok yang sudah Ibu bagi sebelumnya. Silakan. Silakan diskusikan. Di sana di LKPD itu ada beberapa gambar ya untuk bahan diskusi kalian. Untuk menjawab beberapa masalah yang ada di LKPD, silakan kalian bisa melihat sumbernya, bisa dari buku sumber, bisa dari bahan ajar, atau misalkan dari media internet. Silakan kerjakan. Ya, diskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Bisa? Ya. Diskusikan dengan kelompoknya. Tulis nama kelompoknya, misalkan kelompok 1, kedua, kemudian kelasnya tulis, kemudian nama anggota kelompoknya juga tulis. Nama lengkap. Kelompoknya Najla. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, teori asam basa menurut Arrhenius, asam adalah senyawa dalam air yang dapat melepaskan ion H+. Hasil diskusi kelompok kami, sifat asam yaitu ada 1 rasanya asam, yang kedua dalam air menghasilkan ion H+, yang ketiga sifat korosif menyebabkan korosif pada pH kurang dari 7. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau menanggapi. Kalau tidak ada, Tidak ada. Perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Najla. Nah, setelah selesai kalian mempelajari materi hari ini, berarti kalian harus dilakukan lagi evaluasi, yaitu kalian harus post test. Silakan lagi gabung ke kuisis lagi ya. Nah, sekarang berarti sudah selesai pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih anak-anakku sudah mau tetap di sini ya. Ada yang lupa satu ya. Nah, nanti setelah pembelajaran kali ini, Ibu sudah silakan kalian buka link Google Form-nya yang ada di WhatsApp kalian, itu untuk sebagai mengisi refleksi pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang kita akan melakukan doa setelah selesai akhir pembelajaran kali ini. Silakan KM untuk memimpin doanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah seluruh rangkaian pembelajaran kali ini sudah selesai. Ibu Hari dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.